Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfitra Fadilah, NIM 903001190101 dari jurusan Ilmu Ekonomi kelas C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar. Baiklah, video ini untuk memenuhi tugas final mata kuliah kami, yaitu mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan yang diberikan oleh dosen kami, Ibu Asrah Mauliana, SE, MSI. Nah, dalam video ini akan membahas 10 soal yang diberikan oleh dosen kami, yaitu yang pertama soalnya, apa saja konsep dasar sumber daya manusia? Di mana ekonomi sumber daya manusia itu mempelajari tentang bagaimana usaha atau jasa yang diberikan seseorang untuk melakukan suatu produksi, atau bagaimana manusia ini mampu bekerja untuk memberikan jasa atau menghasilkan produk. Di mana konsep ekonomi sumber daya manusia ini mempelajari yang pertama, yaitu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penyediaan tenaga kerja, dan yang selanjutnya yaitu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan akan tenaga kerja. Baiklah, soal yang kedua yaitu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi produktivitas sumber daya manusia. Ada beberapa faktor, misalnya faktor pertama yaitu kualitas dan kemampuan fisik manusia tersebut. Yaitu yang pertama, kualitas menyangkut pendidikan sumber daya manusia, dan kemampuan fisik itu seperti sejauh mana manusia tersebut itu bisa bekerja atau menghasilkan produk atau menghasilkan jasa. Kemudian yaitu sarana pendukung, yaitu bagaimana lingkungan kerja manusia tersebut, bagaimana mobilitas di sekitar manusia tersebut, dan bagaimana tingkat pendidikan atau adanya sarana yang bisa memberi mereka motivasi kerja atau pengetahuan kerja, mungkin seperti itu. Kemudian adapun soal yang ketiga yaitu terkait dengan kurva permintaan tenaga kerja, di mana kurva permintaan kerja adalah kurva yang menunjukkan antara hubungan tenaga kerja dan total permintaan tenaga kerja yang berada di pasar. Kemudian kurva tenaga kerja ini miring ke bawah diakibatkan karena adanya penambahan tenaga kerja yang menurunkan tingkat produktivitas dan menurunkan jumlah output yang dihasilkan. Seperti pada kurva, yaitu di mana W adalah wages atau upah, L adalah labor. Di mana ketika tingkat upah tinggi atau berada di garis W1, maka permintaan tenaga kerja berada di L1. Kemudian jika permintaan tenaga kerja naik pada L2, maka upah yang ditawarkan akan menurun menjadi W2 atau di garis W2. Itulah mengapa kurva permintaan penawaran kerja itu miring ke bawah. Kemudian kita lanjut ke soal keempat, yaitu sebutkan dan jelaskan apa saja komponen permintaan. Nah, komponen permintaan ini yang pertama yaitu ketersediaan dan perubahan harga barang atau jenis, atau barang pengganti dan pelengkap, di mana ketika misalnya harga beras naik, maka masyarakat akan mencari barang pengganti yang bisa menggantikan beras tersebut, seperti membeli ubi atau singkong yang menjadi pengganti nasi. Kemudian yang kedua ada pendapatan atau jumlah pendapatan masyarakat, di mana ketika jumlah pendapatan masyarakat bertambah, otomatis jumlah konsumsi masyarakat pun ikut bertambah. Kemudian intensitas kebutuhan konsumen,
di mana pembelian barang-barang atau tingkat permintaan juga pasti bergantung pada kebutuhan konsumen. Kemudian selanjutnya yaitu perkiraan harga pada masa depan. Misalnya di tahun atau di bulan depan harga telur akan naik, maka masyarakat akan berbondong-bondong membeli banyak telur sebelum harga telur tersebut naik. Kemudian faktor yang terakhir adalah jumlah penduduk, di mana semakin banyak jumlah penduduk dalam wilayah tersebut, maka kebutuhannya juga akan banyak dan akan mempengaruhi permintaan. Kemudian soal selanjutnya, soal nomor 5, yaitu jumlah tenaga kerja keseluruhan yang disediakan bagi suatu perekonomian tergantung dari berapa faktor. Kemudian jumlah tenaga kerja keseluruhan yang disediakan bagi suatu perekonomian tergantung pada jumlah penduduk, di mana yang dimaksud jumlah penduduk itu adalah jumlah penduduk yang memilih untuk masuk dalam angkatan kerja, dan jumlah jam kerja yang ditawarkan oleh angkatan kerja tersebut, ada berapa banyak, ada berapa lama tenaga kerja tersebut ingin bekerja. Kemudian dari komponen-komponen tersebut, seperti jumlah tenaga kerja yang ditawarkan, ini bergantung juga pada upah yang berada dalam pasar. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa tingkat upah juga mempengaruhi permintaan dan penawaran tenaga kerja. Kemudian soal selanjutnya yaitu nomor 6, apa itu diskriminasi kerja dan apa saja jenis-jenisnya, di mana diskriminasi di lingkungan kerja yaitu adanya perlakuan berbeda terhadap tenaga kerja, atau juga bisa merupakan pelanggaran hak terhadap tenaga kerja tersebut, di mana jenis-jenisnya yang pertama diskriminasi yang berbasis agama atau keyakinan. Misalnya seseorang bisa mendapatkan diskriminasi akibat adanya perbedaan keyakinan antar satu sama lain. Yang kedua yaitu diskriminasi lingkungan kerja yang disebabkan karena adanya pandangan politik atau penganut politik yang berbeda. Misalnya ketika pergantian gubernur atau wali kota, atau juga pergantian kepala desa misalnya, jika kepala desanya berganti, maka bisa jadi bawahan-bawahannya itu juga akan diganti. Kemudian diskriminasi ras atau warna kulit, dimana seperti yang kita ketahui banyak diskriminasi yang terjadi karena adanya perbedaan ras. Dan yang terakhir yaitu diskriminasi gender, di mana adanya perbedaan perilaku yang diberikan kepada perempuan dan laki-laki. Lanjut ke soal selanjutnya yaitu jelaskan hukum yang mengatur diskriminasi dalam bekerja. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hukum ini diatur pada Undang-Undang 1945 pada pasal 28I ayat 1 yang memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat Indonesia, yaitu adanya hukuman-hukuman yang akan diberikan oleh pelaku diskriminasi tersebut. Kemudian soal selanjutnya yaitu yang ke-8, apa saja perbedaan antara sektor informal dan sektor formal, di mana pada sektor formal itu memiliki izin usaha, kemudian sektor informal itu tidak memiliki izin usaha. Kemudian
ekonomi formal yaitu cenderung berskala besar, kemudian ekonomi informal itu cenderung berskala kecil. Ekonomi formal juga menggunakan teknologi yang modern, sedangkan ekonomi informal itu cenderung masih memakai teknologi yang sederhana. Kemudian ekonomi formal itu sepenuhnya menjalankan peraturan pemerintah. Kemudian ekonomi informal itu tidak sepenuhnya diatur oleh peraturan pemerintah. Kemudian ekonomi formal itu memiliki keuntungan yang relatif besar daripada ekonomi informal. Kemudian ekonomi formal itu memiliki struktur yang teratur dan terorganisasi, berbeda dengan sektor informal yang tidak memiliki struktur yang sistematis. Kemudian adapun soal selanjutnya yaitu soal nomor 9, jelaskan upaya-upaya yang dapat dilakukan pemerintah terhadap sektor informal yang masih memiliki banyak kelemahan, seperti pemaparan dari jawaban soal sebelumnya, yaitu jawaban soal nomor 8, di mana dibandingkan dengan sektor formal, sektor informal ini masih memiliki banyak sekali kelemahan. Kemudian apa saja upaya-upaya yang perlu dilakukan pemerintah? Menurut saya perkembangan usaha dari pelaku sektor informal ini sebaiknya diikuti dengan intervensi pemerintah, baik itu dalam bentuk bantuan permodalan atau pembekalan organisasi, juga pembinaan keterampilan terhadap pelaku sektor-sektor informal ini, sehingga dapat berguna bagi kesejahteraan pelaku sektor informal tersebut. Kemudian soal selanjutnya yaitu soal nomor 10 atau soal terakhir, yaitu soalnya sektor informal dijadikan sebagai pemecah problem pengangguran. Apakah Anda setuju bahwa sektor informal harus dikembangkan? Menurut saya, sektor informal tersebut sangat perlu dikembangkan, karena saat ini sektor informal juga menjadi bagian penting dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan, di mana contohnya misalnya sektor informal seperti rumah makan, di mana jika rumah makan tersebut sudah besar atau sudah maju, kemudian konsumennya banyak, otomatis rumah makan tersebut membutuhkan tenaga kerja untuk membantunya menyiapkan makanan, di mana ketika tenaga kerja tersebut bekerja di rumah makan tersebut, maka tenaga kerja tersebut sudah memiliki pekerjaan dan tentu saja sudah tidak menganggur, di mana dari kasus tersebut sudah menjawab bahwa sektor informal ini sangat penting untuk dikembangkan agar mengatasi pengangguran yang lebih banyak lagi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Nur Fitra Fadilah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.